cantik memang tidak hanya ditunjukkan oleh penampilan luar kita saja. Tapi coba teman-teman bayangkan kalau misalnya kulit kita berjerawat, apa yang terjadi? Jerawat dapat menjadi masalah bagi kita, dan untuk sebagian orang ini akan membuat stres pada dirinya. Jerawat umumnya terjadi pada kulit yang berminyak. Pada kulit yang berminyak ini kita dapat sering kali melihat ada banyak komedo, bintik-bintik jerawat, baik yang berisi cairan atau nanah. Dan terkadang juga muncul jaringan parut, lubang, hingga peradangan pada kulit kita. Jerawat tidak hanya terjadi pada wajah, tapi dapat juga terjadi di leher, punggung, dan dada. Jerawat juga mungkin disebabkan oleh infeksi sekunder dari bakteri, seperti Staphylococcus aureus. Jerawat bukan hanya tidak sedap dipandang, tapi juga menyakitkan. Ini kenapa seringkali muncul godaan untuk memencet atau menekan jerawat dan mengeluarkan isi cairan atau nanah yang ada di dalamnya. Maksudnya agar memperbaiki tampilan kulit kita. Tapi alih-alih memperbaiki penampilan kulit kita, ini malah memperburuk keadaan pada kulit kita. Dampak dari tindakan tersebut dapat menyebabkan munculnya jaringan parut dan area kulit lain menjadi ikut terinfeksi. Ini penyebab mengapa muncul kulit berlubang yang terus berlanjut hingga kita dewasa. Meski jerawat sering muncul bersamaan dengan masa pubertas, namun sebenarnya jerawat ini dapat muncul kapan saja, meski usia kita di usia 20-30 tahun. Jerawat terjadi diakibatkan oleh produksi lemak berlebih oleh kelenjar sebasea, dan ini merupakan dampak dari ketidakseimbangan hormonal seperti tingginya produksi hormon androgen pada laki-laki dan saat pramenstruasi pada perempuan. Perawatan dengan menggunakan Carrier Oil ditambah essential oil yang tepat serta dikombinasikan dengan pola makan yang baik, olahraga, dan menghirup udara segar sesering mungkin dapat membantu untuk menyelesaikan masalah ini. Ketika aliran limfatik meningkat, maka racun dapat dikeluarkan dan sirkulasi dapat diperbaiki, sehingga oksigen dan nutrisi pada kulit akan tersedia lebih banyak. Sifat antibakteri dan antiinflamasi atau peradangan yang terkandung pada Carrier Oil dan Essential Oil sangat bermanfaat dalam membantu proses penyembuhan. Hal yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah jerawat ini, yang pertama adalah kita harus menekan stres yang bisa menjadi penyebab meningkatnya produksi sebum. Kedua, kita juga sebaiknya menghindari untuk konsumsi obat-obatan yang berupa stimulan yang dapat mempengaruhi produksi hormon kita. Selain itu, kita juga harus menghindari kebiasaan buruk seperti merokok, konsumsi minuman beralkohol, kopi, teh, hingga coklat yang dapat memperburuk kondisi jerawat ini. Kandungan di dalam coklat seperti phenyletilamin dan theobromine yang mirip dengan hormon kita, ditambah dengan kandungan kafein dan gula yang ada di dalamnya, akan membuat jerawat yang muncul semakin parah. Bagi sebagian orang, menghentikan untuk konsumsi produk susu dan turunannya seperti krim, keju, butter, dan mentega dapat sangat membantu. Konsumsi buah-buahan tidak membantu untuk meredakan jerawat karena kandungan gula atau fruktosanya yang tinggi. Tapi sayuran bisa banyak membantu. Antibiotik sering diresepkan untuk mengatasi jerawat, tapi ini hanya dapat mengobati gejala secara sementara saja dan dapat membunuh probiotik di usus atau saluran cerna kita yang dapat membantu tubuh kita
untuk mengeluarkan racun secara lebih efektif. Retin A sangat baik untuk digunakan seperti vitamin A dapat membantu mengatasi masalah jerawat. Carrot oil yang kaya akan beta-karoten dan sumber alami dari vitamin A dapat kita gunakan. Dari uraian tersebut, maka kami memilih beberapa karir oil yang tepat untuk digunakan pada kulit yang berjerawat. Karir oil yang kami pilih untuk kami campurkan antara lain argan oil, evening primrose oil, grapeseed oil, jojoba oil, dan sesame oil. Karakteristik dari masing-masing oil tersebut dapat teman-teman simak berikut ini. Argan oil berasal dari tanaman argan yang memiliki nama latin Argania spinosa. Argan oil merupakan ekstraksi dari buah tanaman argan yang menyerupai kacang dan diambil inti bijinya. Inti biji ini kemudian diekstraksi sehingga menghasilkan minyak yang berwarna kuning. Argan oil memiliki viskositas menengah hingga keringan. Daya tahan simpannya sampai dengan 6 bulan dengan penyimpanan di tempat kering yang sejuk namun gelap. Argan oil mengandung vitamin E, kerotin, phenols, squalene, dan tocopherol. Oil sering digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan kosmetik, untuk perawatan kulit, perawatan rambut, hingga pada perawatan kuku. Argan oil memiliki manfaat untuk meningkatkan kandungan air dari dalam kulit kita sehingga kulit kita akan terjaga kelembabannya. Itu argan oil juga memiliki manfaat untuk menenangkan kulit kita dari rasa gatal, kemungkinan iritasi, hingga membuat nyaman kulit kita. Argan oil sangat cepat sekali meresap sehingga tidak membuat wajah kita tampak berminyak. Argan oil juga memiliki manfaat untuk mengurangi kerutan, melarutkan kelebihan kelenjar minyak pada kulit kita, mencegah hingga mengurangi stretch mark pada kulit kita. Argan oil baik digunakan untuk kulit yang berjerawat, pada bekas luka, hingga menguatkan kuku dan rambut. Evening primrose oil memiliki nama latin Unotera bienis. Evening primrose oil memiliki viskositas ringan hingga menengah. Warna dari evening primrose oil adalah kuning pucat. Evening primrose oil diekstrak dari biji dengan menggunakan pemanasan rendah. Daya tahan evening primrose oil selama 6 bulan. Di dalam evening primrose oil mengandung vitamin E, omega 3, omega 6, gamma linoleic acid, dan mineral. Evening primrose oil biasa digunakan pada makanan, perawatan kulit, perawatan rambut, terapi pijat, dan suplemen makanan. Evening primrose oil memiliki manfaat untuk penyembuhan, membersihkan, mengurangi peradangan, juga digunakan dalam pengobatan di beberapa negara seperti misalnya penyakit pada payudara, masalah menstruasi, multiple sclerosis, menopause, dan masalah pada kulit seperti psoriasis, eksema, penuaan kulit, ruam popok, masalah pada kulit kepala, radang sendi, rambut kering, flush yang biasa terjadi pada orang yang mengalami menopause, di mana muncul rasa hangat yang datang tiba-tiba dan berlangsung intens di sekujur wajah, leher, dan dada, sehingga membuat perasaan menjadi tidak nyaman. Evening primrose oil biasa digunakan untuk kulit sensitif dan kulit bayi.
Evening Primrose Oil dapat menghaluskan dan menjaga kelembaban kulit, terutama mengatasi permasalahan kulit seperti jerawat, eksim, dan psoriasis. Grapeseed oil memiliki nama latin Vitis vinifera. Grapeseed oil berwarna hijau pucat. Teksturnya menengah namun ringan. Daya tahan simpan dari grapeseed oil selama 1 tahun. Grapeseed oil mengandung vitamin E, tocopherol atau vitamin E yang larut di dalam lemak, omega 6 dan omega 9. Grapeseed oil sering digunakan pada makanan, perawatan kecantikan, perawatan kulit, terapi pijat, hingga pewangi atau parfum. Grapeseed oil ini mudah menembus pada kulit, juga mengikat sel-sel yang ada pada kulit, sehingga dapat dipakai untuk membersihkan kulit pada saat kulit kita kotor karena debu atau sisa kosmetik. Grapeseed oil tidak membuat kulit menjadi berminyak. Grapeseed oil juga tidak menyebabkan jerawat. Grapeseed oil dapat mengurangi penuaan pada kulit kita. Grapeseed oil dapat meningkatkan kandungan antioksidan di dalam darah kita. Grapeseed oil memiliki fungsi sebagai antibakteri dan anti jamur. Grapeseed oil dapat digunakan pada semua jenis kulit, terutama pada kulit berminyak, kulit sensitif, kulit yang tidak dapat menyerap oil secara baik, pada kosmetik, hingga pada saat kita memasak dengan suhu yang sangat tinggi. Jojoba oil memiliki nama latin Simonsia chinensis. Jojoba oil ini berwarna kuning. Jojoba oil diekstrak dari biji tanaman jojoba yang menyerupai kacang. Tekstur dari jojoba oil ini sangat berat. Jojoba oil memiliki nama lain yaitu lilin cair. Daya tahan jojoba oil selama 2-5 tahun. Kandungan pada jojoba oil antara lain vitamin B, vitamin E, tembaga, kromilum, silikon, dan zinc. Jojoba oil biasa digunakan pada perawatan kecantikan seperti skincare, kosmetik, dan perawatan rambut. Jojoba oil ini sangat cepat meresap dan menutrisi kulit. Jojoba oil dapat melindungi kulit kita. Sama seperti kolagen, jojoba oil dapat menunda penuaan pada kulit kita. Meski jojoba oil dapat menyumbat pada pori-pori kita, tapi kulit tetap dapat bernafas. Jojoba oil dapat melarutkan kelenjar minyak berlebih pada kulit kita. Jojoba oil juga dapat menambah usia atau daya tahan dari setiap minyak yang kita tambahkan bersama dengan jojoba oil ini. Jojoba oil memiliki kandungan antioksidan yang sangat baik. Jojoba oil dapat digunakan untuk semua jenis kulit, terutama untuk jenis kulit berminyak. Jojoba oil juga dapat digunakan untuk berbagai macam permasalahan kulit seperti peradangan, jerawat, infeksi kulit, eksim, psoriasis, ruam berminyak atau kulit kepala yang bersisik, ketombe, dan stretch mark. Jojoba oil juga sangat bagus bila digunakan untuk perawatan rambut. Jojoba oil pun dapat membantu orang yang mudah terbakar oleh paparan sinar ultraviolet. Sesame oil memiliki nama latin Sesame indicum.
Sesame oil ini berwarna kuning dan agak gelap. Sesame oil untuk kosmetik dengan sesame oil untuk memasak memiliki perbedaan yang cukup signifikan, di mana sesame oil yang digunakan untuk memasak ia berwarna kuning yang cukup gelap, sedangkan untuk kosmetik telah melalui beberapa proses filtrasi sehingga warnanya tidak terlalu gelap. Sesame oil ini memiliki viskositas yang cukup berat. Sesame oil memiliki daya tahan simpan selama 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Sesame oil ini mengandung vitamin A, vitamin B, vitamin E, protein, kalsium, lecithin, dan zinc. Sesame oil biasa digunakan untuk perawatan kulit, untuk terapi pijat, perawatan rambut, dan bahan dasar kosmetika. Sesame oil memiliki manfaat untuk menjaga kelembaban kulit, melindungi kulit, menenangkan kulit, menyerap dan mengeluarkan racun dari dalam kulit, menggelapkan warna rambut, serta menunda penuaan pada kulit. Sesame oil dapat digunakan untuk berbagai jenis kulit, terutama untuk kulit-kulit yang bermasalah seperti eksim, psoriasis, noda pada kulit, kulit yang terluka, tergores, teriris, dan kerutan pada kulit. Selain itu, sesame oil juga bermanfaat untuk membantu mengatasi masalah seperti rematik, radang sendi atau tulang, rambut yang berketombe, hingga digunakan untuk memasak. Setelah memahami karakter dari masing-masing oil yang akan kita gunakan, maka kita akan mulai untuk menggabungkan oil-oil tersebut agar tepat formulanya saat akan digunakan pada kulit yang berjerawat. Pada face oil untuk kulit berjerawat, di sini saya menambahkan argan oil sebanyak 10%, evening primrose oil sebanyak 5%, grapeseed oil sebanyak 65%, jojoba oil sebanyak 10%, dan sesame oil sebanyak 10%. Untuk mempermudah dalam blending, teman-teman dapat merubah persentase yang sudah disampaikan tadi ke dalam bentuk gram dengan cara menimbang setiap jenis oil sesuai dengan persentase yang sudah disampaikan. Berikut contoh face oil untuk kulit berjerawat yang bisa teman-teman dapatkan di toko online kami. Demikian tutorial pembuatan face oil untuk kulit berjerawat kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share bila video ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Salam kami, Neo Kefir Host.